Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dan anak-anakku semua, kembali lagi di podcast Limau Bendi School edisi Ramadan. Dan kali ini bersama saya Hilmi Nur Hidayah yang akan menjadi host di episode kali ini. Nah, tentunya ayah bunda dan anak-anakku semua, pada hari ini saya akan ditemani oleh narasumber yang kece banget, yang mahir di bidangnya, yang akan membahas seputar Ramadan. Siapa lagi kalau bukan Ustazah Sri Lestari SAG. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana? Hilmi. Halo Ustazah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, puasa masih lancar ya Ustazah ya? Iya, begitulah kira-kira. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari yang sudah cukup panjang gitu kan, karena kita melebihi 11 hari bulan puasa ya. Iya. Kita masih diberikan kesehatan, semoga ayah bunda dan anak-anak semua juga sama ya, diberikan kesehatan dan kelancaran sehingga kita bisa berpuasa penuh selama 30 hari. Oke, nah Ustazah, hari ini kita mau bahas tentang apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Baik, saya akan menyampaikan tentang bulan Ramadan, kebiasaan membentuk orang-orang yang bertakwa. Oke. Bulan Ramadan menjadikan kebiasaan kita untuk membentuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ini merupakan hal yang menarik ya ayah bunda dan anak-anakku semua, karena selama 12 bulan yang kita lewati setiap harinya, tentu Allah berikan spesial untuk kita semua sebagai umat Islam itu pada bulan Ramadan ya Ustazah. Iya. Nah, gimana sih kira-kira Ustazah kalau misalkan tadi Ustazah menyebutkan bulan Ramadan sebagai ciri dari orang-orang yang bertakwa, itu kira-kira kalau ciri-ciri orang yang bertakwa itu kita bisa lihat di bulan Ramadan ini ya Ustazah ya? Iya begitulah. Ciri-cirinya gimana nih Ustazah? Seperti difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Oke. Ya. Jadi dengan kebiasaan kita berpuasa pada hari ini di bulan Ramadan ya Ustazah, ini merupakan salah satu ciri dari bentuk kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah. Karena puasa ini merupakan salah satu kewajiban ya. Kewajiban kita sebagai umat muslim yang Allah berikan di Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang tadi Ustazah Sri sebutkan bahwasanya kalau kita berpuasa gitu kan di bulan Ramadan ini, menjalankannya dengan penuh selama 30 hari, maka kita termasuk daripada orang yang bertakwa. Oke. Nah Ustazah, ngomong-ngomong soal bulan Ramadan itu kan gak akan pernah ada habisnya ya. Karena Allah itu menorehkan banyak sekali pahala dan keberkahan-keberkahan yang ada di dalam bulan Ramadan. Nah tentu kalau misalkan saya ini datangnya bulan suci Ramadan, saya juga pasti ingin segala sesuatu yang saya lakukan di bulan Ramadan ini bakalan berkelanjutan di bulan-bulan berikutnya. Jadi saya nggak cuma ibadah di bulan Ramadan aja nih, Ustazah, tapi juga bisa beribadah di bulan-bulan selanjutnya gitu kan, Syawal, Rajab sampai gitu. Nah, salah satu yang harus kita bentuk adalah Qiyamul Lail. Nah, Ustazah, ngomong-ngomong tentang Qiyamul Lail gitu kan, biasanya Qiyamul Lail yang kita saat ini jalankan itu adalah tarawih ya Ustazah? Iya, tarawih, iya. Oke, kalau misalkan kita ngomongin tentang tarawih dan Qiyamul Lail yang kita dirikan di bulan Ramadan ini, kira-kira keutamaannya itu apa sih Ustazah? Iya, jadi ciri orang yang bertakwa itu adalah
beliau sedikit tidur, bukan berarti begadang. Oke, kalau saya tidur terus berarti saya kurang bertakwa ya Ustaz. Oke. Jadi dengan melaksanakan qiyamul lail. Jadi mereka bangun qiyamul lail di penghujung malam dengan mohon ampunannya dan kasih sayangnya. Kemudian iya, jadi kalau misalkan salah satu, kalau tadi kan kita berpuasa menunjukkan jati diri kita bahwasanya kita adalah orang yang bertakwa ya, ayah bunda dan anak-anakku semua. Terus yang kedua adalah ketika kita bangun gitu di qiyamul lail atau di malam hari. Iya. Kalau misalkan waktu qiyamul lail itu kira-kira kapan aja nih? Iya. Ustazah. Jadi qiyamul lail itu dibagi 3 waktu adalah yang pertama setelah Isya sampai dengan jam 12 malam. Waktu yang kedua adalah jam 12 malam sampai dengan jam 3. Kemudian yang ketiga di waktu jam 3 sampai dengan subuh, salat subuh seperti sampai itu dengan salat subuh. Berarti kita ketika menjalankan mendirikan qiyamul lail gitu kan, setelah Isya sampai dengan jam 12 malam. Sampai jam 12 itu sesi 1. Sesi 1. Terus balik lagi sesi 2 ada sampai dengan nanti sesi 3 itu 3. Yang paling utama. Yang paling utama, yang paling afdol. Yang paling afdol itu di jam 3 sampai dengan subuh. Iya. Baik, kalau misalkan tadi kan Ustazah bilang bahwasanya orang yang bertakwa itu salah satunya adalah yang sedikit tidurnya. Iya, sedikit tidurnya. Berarti kalau yang sering tidur atau banyak tidur itu kurang bertakwa atau gimana ya Ustazah ya? Bisa tolong dijelaskan kepada ayah bunda atau anak-anak semua, terutama saya nih. Saya kalau udah kena tidur susah bangun ya Ustazah. Jadi gimana nih? Iya, karena di bulan Ramadan dianjurkan untuk qiyamul lail itu adalah ciri-ciri orang yang takwa. Itu. Jadi takwanya dengan bangun di penghujung malam dengan mohon ampunannya, kasih sayangnya, sehingga yang lain terlelap tidur. Ini adalah menjalankan qiyamul lail. Gitu. Karena janji Allah juga banyak ya Ustazah. Ya. Kalau kita mendirikan qiyamul lail tentunya di saat orang-orang terlelap gitu, termasuk saya gitu. Saya anak-anak terlelap tapi Ustazah Sri bangun malam-malam meminta mohon sama Allah apapun, insya Allah Allah akan berikan. Karena saya kayaknya pernah dengar nih Ustazah nih, dan untuk pengetahuan ayah bunda dan juga anak-anakku semua ya gitu, bahwasanya Allah itu tidak pernah menolak doa hambanya yang bangun malam. Iya. Jadi di penghujung malam ketika orang lain terlelap tidur, kemudian ini bangun malam untuk munajat, maka di situ Allah sedang turun ke bumi untuk mendengarkan doa-doa hambanya. Gitu. Malaikat turun ke bumi mendengarkan doa hambanya yang tengah malam gitu. Saat tetangganya tidur, ibu bapaknya semuanya tidur, tapi kita berdoa gitu kan. Mungkin ini untuk ayah bunda di rumah dan juga anak-anakku semua gitu kan. Inilah momen Ramadan yang harus kita manfaatkan gitu kan. Kita bangun sahur di jam 4 gitu. Sebelum sahur alangkah baiknya untuk sholat dulu ya. Sholat malam dulu, sholat tahajud dulu gitu kan. Setelah sholat Isya kita sudah qiyamul lail dengan taraweh gitu ya Ustazah. Nah, sebelum kita melaksanakan sahur, sunnah sahur, maka kita juga harus gitu. Harus mengharuskan diri kita untuk menjalankan sholat tahajud. Itu boleh ya Ustazah ya? Iya. Nah, sholat tahajud ini yang harus kita bangun kebiasaan selama 30 hari, kalau bisa jangan sampai terputus nih ayah bunda dan anak-anak. Kalau sholat taraweh itu sebelum tidur habis Isya, tapi kalau sholat tahajud itu adalah mungkin tidur dulu sebentar, seperti itu. Tidur dulu sebentar, jangan kelamaan ya kan. Kalau kelamaan udah kesiangan bukan tahajud lagi. Nah, ini dia. Subuh nanti. Benar sekali. Dan ayah bunda juga anak-anakku semua, harus kita garis bawahi ya Ustazah, bahwasanya manfaat kita qiyamul lail ini sangat banyak gitu. Apapun yang kita torehkan gitu, apapun yang kita
inginkan kepada Allah gitu, insya Allah Allah akan berikan. Dan Qiyamul Lail ini akan membentuk karakter kita juga ya. Iya, dimana ketika kita terbiasa di bulan Ramadan selama 30 hari ini menjalankan Qiyamul Lail, insya Allah ketika bulan Syawal juga akan terbiasa. Gitu. Jadi sudah dibiasakan ketika Ramadan, kemudian nanti di waktu-waktu berikutnya tidak terlewatkan gitu, karena sudah menjadi kebutuhan kita, karena kebutuhan kita sama Allah atas apapun yang kita inginkan. Kan sebagai manusia ya Ustazah, kita kan nggak akan pernah tahu kehidupan kita ke depannya seperti apa, dan kita akan selalu butuh Allah. Nah ini juga kalau misalkan saya tarik gitu kan, bahwasanya Ramadan ini adalah momentum pendidikan karakter terbaik untuk anak-anak kita. Karena membangun karakter anak yang mau bangun tengah malam ini bisa kita awali di bulan Ramadan ini. Benar sekali ya Ustazah. Jadi enggak lagi anak-anak kita itu bangun subuhnya kesiangan. Ya kan? Karena udah bangun lebih awal untuk melaksanakan sholat tahajud. Nah ini merupakan pendidikan karakter yang sangat mahal. Sebagai orang tua, mungkin ayah bunda di rumah dan juga anak-anak sedari dini sudah sadar ya bahwasanya manfaat Qiyamul Lail itu tidak pernah ada bandingannya, dan ayo kita manfaatin ini bulan Ramadan. Sebelum sahur kita harus menunaikan 2 rakaat untuk sholat tahajud. Nah kira-kira Ustazah tadi menarik banget pembahasan kita. Ada lagi nggak sih Ustazah terkait dengan manfaatnya Qiyamul Lail ini? Manfaat Qiyamul Lail adalah salah satunya menyebabkan masuk surga. Kenapa harus menyebabkan nih? Karena Qiyamul Lail ini bahasanya menarik banget ya bunda dan anak-anakku semua. Maka kau harus Qiyamul Lail, karena Qiyamul Lail akan menyebabkan kamu masuk surga. Itu sebab akibat yang sangat luar biasa. Jadi anak-anak udah nggak takut karena kenapa kamu jadi Qiyamul Lail? Karena itu adalah penyebab saya masuk surga. Terus kemudian menyebabkan derajat surga. Derajat surga. Oke, surganya dapat, derajatnya juga dapat ya, setinggi-tingginya. Oke, nah terlepas daripada hari ini kita sedang Ramadan dan juga membahas Qiyamul Lail yang sangat dahsyat banget gitu kan. Di sini juga saya ingin memberikan kesimpulan gitu pada ayah bunda bahwasanya di pembahasan kita hari ini saya ingin menyimpulkan ketika kita berada di bulan Ramadan yang Allah berikan sejuta keberkahan dan sejuta banyak pahalanya, tentu yuk kita jadikan momen bulan Ramadan ini sebagai pembentukan karakter kita dan juga anak-anak kita untuk terus bisa bermunajat pada Allah di malam hari. Ya, karena dengan kita bermunajat maka tidak ada satupun doa kita yang tertolak. Ingat, ketika kita berusaha maka harus ada doa yang menyertai setiap perjuangan dan langkah-langkah hidup kita. Nah, ayah bunda dan anak-anakku semua tentunya jadikanlah momentum Ramadan ini sebagai ajang kita banyak-banyak mencari pahala, dan juga kita harus menjadikan nanti setelah bulan Ramadan ini kita terbiasa untuk melakukan Qiyamul Lail. Oke deh. Nah, baiklah ya bunda dan anak-anakku semua, nggak kerasa ya 15 menit berlalu dan ini pembahasannya sangat menarik sekali. Ya, insya Allah kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Nah, untuk menyemangati kita bikin konten, jangan lupa untuk di like, di komen, dan juga di subscribe channel YouTube kita agar kita bisa memberikan banyak edukasi kepada ayah bunda juga anak-anak dan masyarakat yang ada di Indonesia. Oke, kira-kira kita akhiri aja kali ya Ustazah Sri ya. Baiklah ayah bunda dan anak-anakku semua, kita akhiri episode podcast kita pada hari ini. Sampai ketemu di episode lainnya. Saya Hilmi Nur Hidayah. Saya Sri Lestari. Kita pamit undur diri. Sampai ketemu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.